Gon seger, gon seger, gon seger. Iya. Mi. Kita udah selesai mandi, tinggal pakai baju deh ya. Udah seger. Seger. Pakein celana dulu biar enggak apa, kalau kencing enggak mantur. Kalau kencing enggak mantur. Pakai kaos. Iya. Pakai kaos dulu. Pakai kaos. Iya. Setiap bayi ya pasti kalau habis mandi tuh nangis rewel, dingin mungkin ya, walaupun pakai banyu hangat, pakai air hangat. Iya. La ilaha illallah, nangis keder sampai keder. Pakai baju dulu, pakai baju sebentar. Iya. Selesai. Alah sayang. Oh loh. Aduh. Iya, bing. Oke. Oh, sayang. Alhamdulillah. Mau bobo lagi dedek. Habis mandi badannya enak. Nah, nggak tahu kenapa dedek kalau ditelentangin nangis. Iya niki. Saya Dedek sekarang udah selesai mandi, ini mau duduk di depan rumah ya, biar cari angin biar adem. Bentar lagi juga tidur. Kalau dedek udah tidur
eh, saya itu mau nerusin jahit baju ya. Kadang punya baju-baju rombakan atau apa tuh sebenarnya banyak sekali, cuman nggak sempat saking repotnya. Sekarang udah punya didik bayi, jadi nggak bisa selalu fokus ke jahitan ya. Dulu juga sebelum hamil saya pernah jualan es dawet ayu Banjarnegara. Ayo, siapa yang tahu es dawet ayu Banjarnegara, komen di bawah ya dengan rasanya gimana. Dan setelah hamil jualan sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Setelah itu saya hamil dan repot, anak yang pertama itu masuk sekolah TK, jadi saya berhenti jualan ya karena repot, semua diurus sendiri, pegang bikin candal sendiri, masak sendiri ya gitu, terus ngantar anak sekolah, nanti jualan, nanti pokoknya ya repot banget dan itu sangat capek. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti jualan setelah tahu juga kalau saya hamil anak kedua. Sekarang saya jadi ibu rumah tangga ya. Di rumah kerjaannya ya begini, masak, ngomong, ngurus anak-anak, ngurus suami, itu aja hari-harinya. Kalau nggak sempat masak, saya juga beli masakan di sana ya. Ada yang kalau Ramadan itu jual masakan-masakan, kita cari praktis aja, yang praktis aja ya, nggak mau capek repot-repot ataupun nanti marah-marah anak rewel atau apa gitu. Kalau anak rewel ya udah tinggal cari masakan yang siap saji aja. Jadi jarang banget masak. Suami juga nggak pernah rewel dengan gimana-gimana karena tahu ya kalau saya itu repot. Ini udah 2 bulan dedeknya. Kemarin pas ada posyandu di kampung, berat badannya sudah 4,5. Pas lahir itu BB-nya 3,5. Jadi dalam waktu 40 hari dedek berat badannya naik 1 kilo. Wow, 40 hari 1 kilo ya, itu sudah bersyukur banget. Jadi sekarang badannya sudah berisi ya. Kalau tetangga-tetangga saya bilang ini cepat gede gitu, udah bisa digemesin, diciumin gitu ya. Ini dedek sambung supor pakai dot ya, karena ASI saya itu keluarnya cuman sedikit. Jadi kalau udah payudaranya udah kosong, dedek itu rewel karena nggak keluar gitu ya. Jadi saya sambung dot support gitu ya. Pengalaman pertama saya waktu hamil yang pertama itu, anak yang pertama saya lahiran sesar. Karena apa? Ketuban rembes ya. Ketuban rembes itu saya kan hamil pertama jadi nggak tahu ya bagaimana warna ketuban ataupun baunya, saya nggak tahu. Saya pikir ya itu hanya air biasa lah, biasa kalau perempuan habis pipis itu kan pasti basah ya, kalau nggak dilap berair. Setahu saya itu cuman seperti itu. Ternyata itu ketuban rembes, sedikit demi sedikit sampai masa tiba waktunya lahiran itu ternyata ketubannya sudah habis, jadi kering. Jadi saya waktu itu hamil sampai 42 minggu belum ada yang namanya kontraksi atau tanda-tanda persalinan, itu tidak ada. Saya tidak merasakan yang namanya kontraksi itu seperti apa. Waktu itu 42 minggu saya panik karena lebih dari 10 bulan gitu ya, saya panik sekali hingga akhirnya pergi ke dokter dan disarankan untuk sesar. Setelah sesar itu dulu masih pakai metode konvensional ya, tapi ini hanya bius separuh, tidak bius total, karena katanya sudah tidak ada bius separuh, total itu sudah dilarang, nggak boleh ya. Saya tetap diri, sadar, dalam keadaan sadar
waktu dioperasi itu. Setelah dioperasi bayi saya keluar dan memang ditunjukkan bahwa ari-arinya sudah kering dari ketuban rebus itu ya, makanya saya tidak mengalami yang namanya kontraksi. Ketubannya sudah kering. Waktu itu berat badan anak yang pertama 3,3, panjangnya 51 cm. Sama dengan yang sekarang, berat badannya 3,5, panjang badannya sama 51 cm. Yang pertama anak saya perempuan, itu tadi ya, sesar, dengan bawaan sesar. Alhamdulillah waktu itu saya dikasih kesembuhan yang agak lumayan cepat. 3 hari saya sudah bisa berjalan-jalan ya 2 hari lah. Ke hari kedua saya sudah bisa berjalan ke toilet sendiri, pipis BAB sendiri, berjalan sendiri ya, tanpa bantuan suami ataupun orang lain. Yang padahal itu sangat sakit. Hari pertama setelah pengaruh bius habis, itu badan saya menggigil luar biasa gitu ya, sangat dingin rasanya. Setelah dipindah ke ruang rawat, ruang ibu bersalin ya, ruang rawatnya, saya disuruh belajar untuk bangun. Dari awal menggeser bokong saja sudah sangat susah, sakit sekali perutnya. Makanya dipasang selang urin ya, jadi pipisnya di situ, belum bisa pergi kemana-mana. Untuk menggeser bokong saja sangat sakit, apalagi bangun dan berjalan itu butuh perjuangan yang sangat berat. Jadi untuk para ibu-ibu yang pernah mengalami sesar seperti saya yang menggunakan metode konvensional itu, kalian itu hebat. Kalian bisa melewati semua itu. Berjuang ya demi anak tercinta, demi si buah hati, sama-sama berjuang. Hari kedua saya sudah bisa bangun dan belajar ke toilet sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan hari ketiga saya sudah boleh pulang. Halo, saya halo. Nah, ini anak saya yang pertama. Siapa namanya? Malu-malu ya, namanya Vanessa. Sekarang udah TK, tahun ajaran ini nanti masuk kelas 1. Mam, kae sope ana baksone. Alon-alon. Tadi anak yang pertama. Sampai mana tadi ya? Berjalan sendiri ya. Hari ketiga saya sudah boleh pulang. Alhamdulillah anak saya tidak kurang suatu apapun dan sehat, jadi sama-sama boleh pulang. Beda pengalaman yang anak kedua ini, alhamdulillahnya lagi, kehamilan yang kedua ini saya bisa melahirkan normal dengan berat badan 3,5. Tadinya waktu USG ditanyain sama dokter, nanti keduanya mau lahiran normal atau sesar lagi. Ya saya bilang kalau bisa sih normal dok, kalau memang kandungan saya baik-baik saja, saya ingin mencoba lahiran normal, begitu katanya. Dan alhamdulillah sekali terwujud bisa normal. Dan saya sangat senang sekali bahwa HPL yang diberikan oleh dokter USG yang saya datangi itu akurat, 98% akurat. Jadi HPL 2 Februari, ternyata tanggal 31 Januari saya lahiran. Jadi tidak jauh-jauh amat dengan perkiraan yang dokter berikan. Saya sangat senang sekali. Dokternya pun ramah, melayani sepenuh hati ya, tidak diabaikan. Dokter saya mendampingi saya walaupun tidak sepenuhnya, tapi dia mengarahkan para bidan-bidannya untuk begini, untuk begitu ya. Jadi benar-benar tanggung jawab dengan
pasiennya gitu. Namun waktu itu satu malam, di malam kedua saya boleh pulang, tapi bayi saya masih ditahan di rumah sakit. Karena apa? Waktu lahiran bayi saya tidak langsung menangis. Mungkin ya, karena ini pengalaman saya pertama melahirkan, jadi belum tahu bagaimana gitu ya. Saya ibaratnya ngeden sekarpe dewe, nggak pakai aturan. Walaupun saya udah lihat di YouTube bagaimana cara mengejan yang baik, bagaimana cara melahirkan, mengatur pernafasan yang baik, tapi nggak tahulah saat menjalani mau melahirkan itu saya ngeden sekarpe dewe. Jadi saya capek, dedeknya capek, di dalam sudah capek, tapi belum juga keluar. Jadi pas dedeknya keluar nggak langsung menangis. Nah karena itu adik ditahan di RS, nggak boleh pulang. Jadi saya harus pulang, terpaksa harus pulang duluan dengan jarak tempuh mungkin 30 menit lebih lah. Itu ya lumayan jauh. Sebenarnya saya sangat sedih. Kalaupun mau ditungguin saya rela tidur di kursi tunggu ya. Tapi kan ada anak saya yang pertama, kan saya kasihan juga kalau harus mengajak anak saya tidur di emperan bangsal rumah sakit gitu ya, saya kasihan. Jadi akhirnya saya pun pulang menunggu kabar dari rumah sakit di rumah. Hingga lahirnya hari Selasa, Rabu, Kamis. Malam Rabu lahir, Kamis, malam Kamisnya itu saya pulang. Nah Kamis, Jumat pagi baru saya dikabari bahwa adik boleh dijemput, sudah boleh dijemput, keadaannya sudah normal. Saya sangat senang sekali, bercampur haru ya. Saya menangis karena sudah merindukan bahwa kok saya pulang tapi dedeknya nggak dibawa pulang, kan sedih sekali. Pas dikabarin sudah boleh dijemput, saya sangat senang sekali sambil menangis dan memeluk suami saya dan anak saya yang pertama. Gak pikir lama kami pun langsung berangkat untuk menjemput Dede. Itu ya pengalaman saya. Nah satu lagi, ini kan sebelumnya kalau ibarat orang Jawa bilang, saya ancang-ancang kalaupun nanti diharuskan sesar lagi ya, kata biasanya kan katanya kalau lahiran pertama sesar seterusnya bakal sesar. Ternyata tidak ya teman-teman. Alhamdulillah ternyata tidak. Alhamdulillah ke yang kedua saya bisa normal. Nah ancang-ancangnya itu kalau saya sesar lagi, saya meminta halo rewel. Iya ini sukanya diginiin ya. Nah kalau begini dia anteng. Sambil tidur, nanti dia tidur. Nah tadi ya, kalaupun saya harus sesar lagi, saya minta sama dokter kalau saya ingin memakai yang metode terbaru, metode erak ya, yang kalau setelah operasi itu katakan 1 hari, bukan hari tapi hitungan jam sudah bisa bangun, sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi seperti tanpa adanya rasa sakit. Berbeda dengan metode konvensional ya, mungkin 3 hari baru bisa bangun, bergerak atau apa, dan rasa sakitnya itu bisa awet berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun masih ada rasa nyeri-nyeri sedikit. Tapi kalau metode erak itu penyembuhannya lebih cepat, 5-6 jam sudah bisa berjalan seperti biasa. Tapi alhamdulillah saya bisa normal. Jadi rasa sakitnya memang sebentar ya. Kalau ingat pas lahiran memang sakit. Tapi kalau sudah ini, halo, iya bubuk, mau bubuk lagi ya. Hai, halo Dede, halo kakak, nama saya Agil Barasatria. Hei, halo. Iya Dedek mau bubuk lagi, makanya rewel tuh, ngusel-ngusel cari nenen. Ya bubuk Dek, bubuk.
Oke, dilanjut lagi ya. Tadi Dedek rewel dan sekarang udah bobok. Tadi sampai itu ya, sesar, persalinan secara sesar ya, dioperasi. Jadi buat kalian yang hanya dengar-dengar katanya kalau persalinan pertama sesar, selanjutnya bakal sesar lagi, itu enggak ya, itu tidak selalu ya. Itu melihat bagaimana kondisi kandungan kita dulu. Kalau terpaksa harus disesar ya memang harus disesar. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, ada harapan untuk melahirkan normal, yaitu pasti akan melahirkan secara normal. Oke, sekiranya pengalamannya cukup sampai di sini ya. Sharing tentang persalinan secara sesar, pengalaman. Sekarang bulan Ramadan, aktivitas ya masih tetap seperti biasa, ibu rumah tangga, masak, tidur, ngomong anak, seperti itu aja. Belum ada yang sangat istimewa. Oke, ini udah selesai makan, jam 10 udah buka puasa. Jadi belum bisa nutup sampai maghrib ya. Kadang jam 12 lumayan lah, jam 12. Ini jam 10 udah minta buka puasa karena tadi nggak ikut sahur. Paling ya ke rumah saudara-saudara di sini ya, dan nanti itu harus ya pasti mudik ke Banjarnegara, ke asal saya, kampung asal saya, untuk menjenguk bapak saya yang masih hidup. Bapak saya ya, ibu saya sudah meninggal. Di sana masih ada kakak abang ya, kakak dan abang saya masih ada. Saya cuma 3 bersaudara dan saya anak bontot alias ragil terakhir ya. Puasa di sini mungkin sama seperti yang lain lah ya. Kalau orang bilang demenyar, sudah jarang sekali, nggak kayak zaman dulu itu ya, pasti ada yang pasukan gugah-gugah sahur ya. Di sini jarang, udah nggak ada. Paling pas awal-awal puasa saja. 1 minggu udah bosan, udah nggak ada lagi yang pasukan gugah-gugah sahur, itu nggak ada. Cuma mengandalkan alarm ataupun dari suara toa di masjid ya. Udah jarang sekali pasukan gugah-gugah sahur, nggak ada. Nggak kayak dulu, zaman dulu waktu saya kecil itu rame di kampung, pasti selalu ada pasukan gugah-gugah sahur. Lagi takbir keliling ya, dulu itu rame sekali, panjang sekali. Nanti tahun-tahun yang sebelumnya di sini ya gitu-gitu aja, kurang seru, gak seperti zaman dulu. Tapi itu masih lama ya, lebaran masih lama, ini baru berapa 1 minggu lebih puasanya ya. Selanjutnya ngomongin soal keseharian saya, seperti itu tadi, hanya seperti ini. Oke, karena Dedek udah tidur, saya mau lanjutin menjahit. Tapi nanti kalau Dedek bangun ya saya nggak bisa menjahit lagi, pasti rewel, minta gendong, minta main di luar, ngadem-ngadem gitu ya. Oke, nanti saya lanjutin lagi videonya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang suka nonton video ini, video saya, vlog-vlog saya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Diah Bara. Kalau ada masukan, boleh ya ditulis di kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.